Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jalan ilahi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semua hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita dan selalu dalam lindungannya. Kali ini ada suatu kisah yang menarik yang pernah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari, yaitu kisah seorang lelaki tua miskin yang menemukan uang 1000 dinar. Perlu Anda ketahui bahwa uang dinar itu terbuat dari emas murni, sobat. Jika dirupiahkan tentunya akan sangat besar sekali nilainya. Kisahnya begini, di kota Mekah tinggallah seorang yang sudah tua dan hidupnya miskin sekali. Ia hidup bersama 8 orang dalam satu keluarga. 8 orang itu semuanya perempuan, dan seorang lelaki tua itu adalah tulang punggung dalam keluarganya. 8 orang perempuan itu adalah 1 istrinya, 2 ibu kandung, dan 1 mertuanya, 1 orang saudarinya, dan 4 orang anaknya. Keluarga itu sangat miskin sekali. Setiap hari si lelaki tua itu harus mencari uang untuk makan dirinya sendiri dan untuk 8 orang perempuan dalam satu rumah itu. Untuk makan sehari-hari sulit sekali karena saking miskinnya. Sahabat jalan ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pada suatu hari lelaki tua itu keluar rumah untuk mencari uang untuk membeli bekal makanan untuk berbuka puasa hari itu, maka berangkatlah pria tua itu keluar rumah mencari rezeki yang diiringi doa dari sang istri dengan harapan suaminya mendapatkan uang untuk makan puasa hari itu. Pria tua itu berkeliling kota Mekah, siapa tahu ada orang yang membutuhkan tenaganya. Tapi setelah seharian penuh tidak ada 1 orang pun yang membutuhkan jasanya atau tenaganya, hingga ia lelah. Hari itu tak ada sepeser pun uang yang dibawa pulang untuk dibelikan makanan untuk keluarganya. Dengan tangan kosong, lalu ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Sampainya di rumah, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah tak ada makanan untuk berbuka puasa hari ini? Kita tidak punya persediaan makanan apapun untuk dimakan." Mendengar sang istrinya itu, si pria itu tertunduk lesu. Lalu ia bangkit lagi untuk kedua kalinya. Ia pergi keluar rumah. Siapa tahu kali ini ia mendapatkan rezeki dari seorang di kota Mekah. Lalu ia berjalan ke sana kemari sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan rezeki berupa uang atau makanan. Namun usahanya tidak membuahkan hasil sama sekali. Sambil kelelahan, pria tua miskin itu lalu duduk di bawah pohon untuk istirahat melepas rasa lelahnya. Sahabat jalan ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pria itu duduk, tiba-tiba tidak sengaja tangannya menyentuh sebuah kotak. Karena penasaran, lalu diangkatlah kotak itu dan berniat untuk membukanya. Pria tua miskin itu begitu kaget setelah dibuka, ternyata di dalam kotak itu berisi uang dinar hampir penuh dalam kotak tersebut. Terlintas dalam pikirannya untuk mengambil sebagian uang dinar tersebut. Datanglah godaan dari syaitan, "Kau adalah orang miskin. Kalaupun kamu tidak mau mengambilnya semua, maka ambillah minimal 1 uang dinar itu saja untuk makan anak istrimu di rumah. Kasihan dia sudah menunggu dengan perut yang sangat lapar." Maka hampir saja pria tua itu tergoda untuk mengambilnya. Berdiri mengangkat kotak itu, lalu ia ingin mengamankan kotak berangkas isi uang tersebut. Kemudian ia membawanya pulang kotak tersebut ke rumahnya. Karena di sekitar itu tak ada seorang pun yang ditanya siapa pemilik kotak berisi uang dinar tersebut. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau sudah menemukan makanan untuk hari ini?" Si pria, suaminya, diam saja, dan istrinya bertanya lagi, "Wahai suamiku,
apakah yang kau bawa itu?" Sebenarnya si pria itu ingin merahasiakan kotak yang berisi uang itu. Ia khawatir akan ada keburukan jika ada orang lain yang tahu yang ia temukan tersebut, termasuk istrinya. "Yang jelas ini bukan urusanmu," kata suaminya. Lalu sang istri berkata lagi, "Demi Allah, aku ingin jelaskan apa isi kotak itu." Karena istrinya membawa nama Allah, maka suaminya itu terpaksa menceritakan hal tersebut dari awal sampai akhir. Setelah kotak dibuka dan isinya penuh uang dinar, istrinya sangat kaget sekali karena ia seorang yang tidak punya dan satu-satunya keluarga miskin di daerah itu. Lalu istrinya berkata lagi kepada suaminya, "Kalau begitu, kita gunakan saja emas ini untuk makan sekeluarga. Dan ini adalah harta yang kau temukan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Tidak, istriku. Demi Allah, kita bisa menggunakan uang ini jika sudah 1 tahun kita mengumumkan ke khalayak ramai dan sudah tidak ada yang mengakuinya. Maksudnya, jika kita menemukan benda apa saja, kita sebagai muslim diwajibkan untuk mengiklankan benda yang kita temukan itu selama 1 tahun terus menerus. Jika sudah 1 tahun, jika harta yang kita temukan itu sudah tidak ada yang mengakuinya, barulah kita ambil." Ini yang dinamakan luqotoh. Singkat cerita, istrinya kembali merayu, "Kalau begitu minimal kita bisa mengambil 1 keping uang dinar ini untuk kita pakai beli makanan untuk berbuka puasa hari ini. Halal buat kita yang kondisi miskin saat ini. Apalagi kamu harus menafkahi, memberi makan dalam keluarga ini. Dan sekarang untuk buka puasa pun belum ada sedikit pun makanan." Dengan rayuan itu, suaminya sedikit pun tidak luluh hatinya. Ia masih tetap dengan pendiriannya, "Demi Allah tidak, istriku. Aku tidak mau mengambil 1 pun koin uang itu. Jika kamu ambil walaupun hanya 1 keping uang itu, demi Allah kamu akan aku ceraikan." Istrinya kaget mendengar perkataan suaminya tersebut. Tandanya ia benar-benar serius untuk tidak mengambil barang temuannya itu. Akhirnya kotak itu dia simpan dalam tanah agar terhindar dari orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, ke-9 orang dalam keluarga itu hari itu dengan ikhlas berbuka puasa hanya dengan minum air putih saja. Selanjutnya di pagi harinya setelah sholat subuh, pria tua miskin itu berniat mengiklankan barang temuannya di Masjidil Haram. Tiba-tiba ada seorang dari suku Khurasan naik di atas batu dekat Masjidil Haram. Lalu pemuda Khurasan itu berteriak-teriak, "Wahai muslimin, wahai hamba Allah, aku kehilangan kotak isinya 1000 dinar emas. Siapa yang menemukannya, tolong kembalikan padaku, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan pahala pengampunan dosa dan peninggian derajat dan lain-lain." Si pria tua miskin itu mendengar dan berharap jika kotak tersebut dikembalikan, harapannya ia mendapat imbalan. Lalu si pria tua miskin itu mendekat pada sang pemuda itu. "Wahai pemuda Khurasan, jika barang itu kembali kepadamu, apakah yang menemukan kau beri imbalan? Berapa ia minta? Minimal kau kasih setengahnya." "Tidak bisa," kata pemuda Khurasan itu singkat. "Kalau begitu, kasih yang kau mau, mungkin 1/10-nya." Pemuda Khurasan itu berkata lagi, "Tetap tidak bisa. Dia kembalikan karena Allah, dan aku doakan supaya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sambil menunduk lesu, pria tua miskin itu merenung, "Aku ini orang miskin dan usiaku pun sudah tua, hampir 70 tahun. Aku sebagai satu-satunya tulang punggung dalam keluarga untuk menghidupi ke-8 orang perempuan. Mengembalikan barang temuan dengan harapan belas kasih seikhlasnya masih tidak diberi." Lalu si pria tua miskin itu pulang menemui istrinya. "Wahai istriku, aku sudah menemukan orang yang punya peti berisi uang itu." Lalu istrinya menjawab, "Alhamdulillah sudah ketemu pemiliknya. Terus bagaimana imbalannya? Apakah engkau mendapatkan imbalan yang banyak?" Sambil menunduk lesu, suaminya berkata, "Sedikit pun aku tidak mendapat imbalan, istriku. Hanya imbalan dia mendoakanku dapat pahala dari Allah."
Kalau begitu, cobalah mendekat lagi yang punya peti itu dan coba bernegosiasi. Siapa tahu orang itu berubah pikiran memberikan imbalan sedikit kepada kita. Di hari yang kedua, orang Khurasan kembali naik di atas batu dekat Masjidil Haram itu dan berteriak-teriak lagi mengumumkan petinya yang hilang, dan yang menemukan mohon untuk mengembalikannya. Lalu pria miskin itu mendekat lagi. Hai pemuda Khurasan, aku tanya lagi, jika barang itu dikembalikan padamu, apakah kau sedia memberikan 1/10-nya? Tidak, aku tidak mau memberi, hanya doa supaya Allah balas dengan pahalanya. Ternyata sang pemuda Khurasan itu tetap dalam pendiriannya, tidak mau memberikan sedikit pun imbalan kepada yang menemukannya. Akhirnya sang pria tua miskin itu mengajak pemuda Khurasan itu menuju ke rumahnya. Pemuda Khurasan itu terkejut setelah melihat rumah yang dihuninya itu sangat-sangat jelek sekali. Atapnya hanya dari kain-kain kumal yang sudah tidak terpakai, yang ketika hujan pasti airnya akan merembes dan bocor. Tidak hanya itu, dindingnya pun hanya dari kulit-kulit kayu kering. Setelah masuk rumah, si pemuda Khurasan itu dibuat terenyuh lagi ketika melihat dalam rumah itu terlihat 3 wanita tua. Dalam rumah itu terlihat wajah-wajah seorang miskin. Lalu si pria tua miskin itu mengajak pemuda Khurasan tersebut menuju tempat di mana kotak peti berisi uang emas itu disimpan. Akhirnya kotak peti yang penuh dengan uang emas itu dikeluarkan dari dalam tanah. Kemudian sang pemuda Khurasan itu menghitungnya koin tersebut sampai selesai. Dalam hatinya penuh keheranan. Uang sebanyak 1.000 dinar itu masih utuh, tidak berkurang 1 dinar pun. Setelah ditutup sambil memandang wajah-wajah perempuan satu persatu dalam keluarga yang penuh dengan kemiskinan tersebut, lalu ia memandang si pria tua miskin yang menemukan barang itu, kemudian mengucapkan rasa terima kasih. Lalu sang pemuda Khurasan tersebut pergi sambil membawa kotak peti yang dibawanya pulang. Semua orang dalam keluarga sangat heran sekali kepada pemuda Khurasan tersebut. Kotak peti berisi uang segitu banyaknya dan sudah diserahkan dalam keadaan utuh, namun sedikit pun tidak ada rasa belas kasih untuk memberikan imbalan. Semua penghuni keluarga itu hanya menatap langkah kepergian pemuda Khurasan tersebut dengan tatapan kosong yang memelas. Hari berikutnya, pria tua miskin dan ke-8 perempuan dalam keluarga tersebut dikagetkan dengan kedatangan pemuda Khurasan ke rumahnya. Semuanya penuh tanda tanya. Ada apa dia kembali lagi? Apakah ia berniat hendak memberikan sedikit belas kasih imbalan terhadap barang yang ditemukan tersebut? Semuanya bertanya dalam hati dalam keluarga tersebut. Wahai paman, kami datang lagi ke sini hanya ingin menyerahkan kotak yang berisi uang 1.000 dinar ini kepada paman. Sengaja kemarin saya tidak memberikan imbalan sedikit pun kepada paman, karena saya hanya ingin menguji akan keikhlasan paman. Setelah berbincang-bincang dengan si pria tua miskin tersebut, pemuda Khurasan itu menyerahkan 1 kotak peti yang berisi uang 1.000 dinar itu kepada keluarga pria tua miskin tersebut. Kemudian sang pria tua miskin tersebut berkata kepada istrinya, wahai istriku, bukankah kesabaran dan kejujuran itu adalah ujian kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika dulu kita tidak jujur dan kita ambil 1 dinar saja, yang kita ambil itu adalah barang haram. Dengan memegang kejujuran hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malah mendapatkan rezeki yang lebih banyak, bukan 1 dinar tapi malah 1.000 dinar. Demikian sahabat Ilahi, sebuah kisah yang menarik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Akhirnya saya ucapkan sampai jumpa dalam kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.